Oke, halo semua, balik lagi sama gue Daprel. Jadi di video kali ini gue pengen sedikit membahas tentang ini. Nah, apa ini? Ini adalah SSD eksternal dari Transcend, tipenya ESD 270C. Nah, jadi si SSD eksternal ini kecil banget, di tangan gue cuma segini. Ini tuh udah gue pakai sekitar 1 tahun lebih kali, kayaknya dari 2023 gue beli ini, dan sekarang itu 2025 awal. Nah, jadi dulu tuh gue beli SSD ini karena si laptop gue yang Victus itu penyimpanannya cuma 500 GB, terus gak bisa di upgrade karena slot SSD-nya cuma satu. Terus dari perkembangan gue rakit PC itu juga sama, awalnya cuma 256, terus sekarang jadi 500 dan masih kurang. Jadi gue beli si SSD ini buat pindahin file sama nyimpen game. Jadi kalau misalkan gue mau main game, tinggal pakai SSD ini aja dicolok gitu. Nah, gue pengen jelasin sama mungkin jatuhnya jadi long term review ya. Gimana sih penggunaan si SSD ini, gimana performanya setelah 1 tahun, kesehatannya kayak gimana, sama ya overall apa sih yang gue lakuin sama SSD ini. BTW SSD ini kalau dipakai main game nggak terlalu panas ya, maksudnya kalau dipegang gitu masih anget-anget aja, jadi aman. Tapi kita langsung lihat dari kamera yang di atas. Oke, jadi ini adalah boxnya dari si Transcend ESD 270C ini. Ini kenapa kotor gini, karena sebenarnya ini gue repack lagi biar kalian tahu gimana sih isi boxnya. Jadi boxnya ini lumayan bagus, solid, keras banget, aman lah kalau misalnya dipaketin. Cuman pakai beberapa doang juga aman. Di sini ada tulisan tipenya, kapasitasnya, terus garansinya dari apa ini? Alpha Arta Adayana. Nah, ini garansinya resmi. Terus di sini ada tulisan juga kalau misalkan dia pakai konektor USB Type C 3.1 Gen 2. Nah, terus di sampingnya dia ada fiturnya compact, terus ada aplikasi dari Transcend yang nge-backup secara otomatis pakai sekali pencetan. Tapi gue agak pakai sih aplikasi ini, jadi kurang tahu sih sebenarnya fungsinya apa. Nah, ini biasalah di belakangnya garansinya 3 tahun, ada enkripsinya sama kecepatan USB-nya. Sebenarnya basic aja sih boxnya, karena ya udah seperti yang gue bilang udah 1 tahunan ini dipakai sama gue dan masih aman aja, jadi ya agak kotor-kotor gitu. Oke, kalau dibuka gini, nah ini box aksesorisnya sama ini SSD-nya. SSD-nya kan kecil banget ya. Nah, ini si deskmate gue ini kan ada kotak-kotaknya. Ini satu kotak gede ini 5x5. Nih, kalau misalnya ditaruh di sini ya berarti kurang lebih dia 6x8 cm doang ukurannya. Ini kalau dibandingin sama mouse segini, bandingin sama keyboard segini, dia kecil banget. Disakuin masih bisa buat dibawa-bawa enak. Buat detail bodinya sebenarnya udah gini doang. Di sini ada teksturnya. Jadi kalau misalkan digesek-gesek ada suaranya gitu. Tulisan Transcend doang di depan warna hitam, terus ini tipis, konektor USB Type C nya depan. Sini bawah gak ada apa-apa, sama ini ada satu tombol. Nah, si tombol ini tuh sebenarnya bisa digunain kalau misalkan install aplikasi ini. Jadi kalau misalkan sekali pencet colokin, sekali pencet ini tak gitu, ntar ke backup gitu si data-data yang penting yang dibutuhkan. Nah, terus ini buat si boxnya yang aksesoris. Di dalamnya bisa dibuka dulu. Di dalamnya ada kabel. Ini yang USB-C to C. Sebenarnya dapat juga yang USB-A to C, cuman lagi gua pakai buat nyolokin mic si video ini ke komputer. Terus dalamnya ini apa? Oh, ini cuman nota sama buku-bukuan, garansi, dan lain-lain. Ini ada notanya, berarti gua beli itu Selasa 8 Agustus 2023.
Selasa 8 Agustus 2023. Sekarang 4 Mei 2025. Nah, itu udah berapa lama? Bolehlah dihitung sendiri. Jadi ini udah sekian lama itu gua cek di harddisk Sentinel, dia health life-nya tuh masih 99% dengan waktu hidup 33 hari gitu. Nanti bironya gue tunjukin. Sama gue juga coba tes dia pakai Crystal Disk Mark yang dicolok langsung ke USB 3 pakai USB-A. Ya, kecepatannya dapat, nanti bisa lihat di layar aja. Nah, tapi dengan kecepatan segitu gue bisa main game dari SSD ini dengan lancar gitu. Jadi gamenya gue taruh di sini, misalkan gue mau main di laptop, tinggal colokin ke laptop. Kalau mau main nanti dari Steam, dia yang awalnya misalkan tulisannya install, dia bakal berubah jadi play. Jadi otomatis gak usah ngedownload lagi. Kalau misalnya mau di PC, ya tinggal main juga di PC. Nah, karena laptop gue tuh terbatas, penyimpanan internalnya cuma 512, terus gak ada lagi slot SSD, dia cuma ada satu doang. Daripada beli, gue mikir daripada waktu itu beli lagi SSD yang 1 tera terus yang 512 nya dicopot, ribet. Mendingan beli SSD eksternal aja kalau cuman nyimpan game. Bisa juga dipakai kan buat yang lain-lain, ini berguna gitu. Nah, sebenarnya buat SSD ini tuh bisa jadi solusi buat ya kalian yang punya masalah sama kayak gue gitu, penyimpanan terbatas tapi susah di-upgrade. Tapi buat saat ini kayaknya harganya lagi mahal nih si SSD eksternal kayak gini tuh. Dulu gue beli di 500-an, tapi waktu gue cek lagi buat harga saat ini di Tokopedia, TikTok Shop, sama Shopee itu bisa nyampe 700 kalau sekarang di ukuran yang kapasitasnya 512 GB. Jadi bisa keep in mind aja harganya, jadi bisa lebih mahal sebenarnya sekarang. Kayaknya bakal lebih viable kalau misalkan kalian SSD slot laptopnya cuma satu, jadi kalian ganti yang 1 tera misalkan, terus yang lamanya dijadiin SSD eksternal pakai enclosure atau dijual. Itu sih sebenarnya. Tapi overall buat dulu gue dapat 500.000, dapat 500 GB kecepatan segini, ini menurut gue worth it banget, apalagi ukurannya kecil, enak di bawah-bawahnya. Oke, kita ganti lagi angle kamera. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Maaf banget kalau misalkan masih agak belibet atau kayak gimana, biasa YouTuber baru. Semoga banyak yang nonton. Makasih buat yang udah nonton. Sosial media gue bisa dicek di bawah atau di sini juga nanti bakal ditaruh. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen. Seperti biasa link pembeliannya di bawah. Oke, thank you guys.